Pria itu akan ditembak dan dia memakan sepotong besar apel. Karena di dalam hatinya dia tahu dia dengan jelas dia pasti akan wafat. Jadi agar tidak membiarkan dirinya dianiaya. Tepat ketika petugas itu hendak menembak, seorang anak laki-laki bernyanyi sebuah puisi Jerman. Namun kebetulan petugas ini adalah pencinta puisi. Dia merasa sangat senang setelah mendengar lagu tersebut. Setiap orang diberikan 25 cambuk agar mereka merasakan kekuatan puisi Jerman, lalu membuangnya, yang membantu mereka lolos dari bencana. Namun tentara di sebelahnya mengingatkan komandan bahwa jumlah narapidana yang akan ditangani hari ini 1 kali kurang dari standar. Dalam sekejap mereka bertemu dengan 2 narapidana yang tidak beruntung. Sehingga polisi menghentikannya, mengambil topinya dan membuangnya. Masih kurang kan? Tidak kurang lagi, ini adalah kamp konsentrasi Auschwitz, yang dikenal sebagai pabrik pembunuh orang. Di sini mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari, tetapi makanan mereka hanya diizinkan makan semangkuk makanan yang bau. Bahkan begitu, masih akan ada orang yang berebut makanan karena ini adalah makanan terbesar di kamp. Dan tidak ada yang bisa menjamin apakah lain kali mereka dapat berada di sana dan makanan tidak. Suatu pagi sipir merasa bosan dan membuang setengah hotdog. Ketika 2 tahanan melihat ini, mereka langsung berebut hal ini, membuat tentara Jerman tertawa. Namun, pengawas melihat bahwa itu belum cukup. Maka ia segera melemparkan setengah sosis lagi untuk mereka berdua saling menamparkan wajah sebagai hadiah. Tapi mereka malah tak mampu berdiri dengan teguk, apalagi melawan. Tepat setelah ronde kedua salah satu tahanan terjatuh. Tapi pengawas bilang kenapa kamu begitu cepat, baru adalah ronde kedua. Setelah itu dia menunjuk ke arah Janek yang dengan cepat bergegas melindunginya dari belakang. Pada akhirnya, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Kemudian dia diseret pergi oleh supervisor gendut itu. Tapi yang tidak kusangka adalah dia terlihat lemah. Tapi miliknya keterampilan menghindar adalah yang master. Dan berhasil menghindari serangan tahanan berturut-turut. Pengawas gemuk itu tidak percaya pada persiapan untuk menghancurkan martabat Pai. Tetapi yang dia tanpa duga adalah hal ini telah mempermalukan dirinya sendiri dengan meninjunya. Hal ini buatnya malu, dan hendak memberinya pelajaran. Namun tak disangka ia dihadang oleh yang lain. Sebagai seorang petinju, ia langsung tertarik dan berjanji akan mendapat roti jika berhasil mengalahkannya. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah batu sebesar cincin. Tapi Pai hanya mengepalkan tangannya tanpa bergerak. Hanya Walter yang tahu bahwa ini adalah ritual petinju profesional. Setelah kedua belah pihak bersentuhan tangan, pertandingan dimulai, hanya untuk melihat Walter meluncurkan serangkaian pukulan berturut-turut tetapi Pai dengan mudah menghindarinya. Pada saat ini, dia juga menunjukkan ketertarikan. Melepaskan ikat pinggang ke mejanya. Siap untuk memamerkan keahliannya. Lager di sebelahnya melihat Walter terluka. Dia mengambil sekop untuk membantunya, tetapi dihentikan. Selama pertarungan ini dia mengetahui bahwa Walter adalah juara pada tahun 1938. Dan dia juga menyadari bahwa identitas asli pria itu adalah Pai. Seorang juara tinju dari Warsawa. Seorang master tetelah menguasai bakatnya untuk menghindar secara maksimal. Duel inilah yang membuatnya menjadi selebriti di kamp penjara. Seorang pria yang memberikan lebih banyak hiburan bagi para perwira Jerman. Dia tidak hanya memiliki pekerjaan yang stabil dan nyaman, bahkan menerima perlakuan yang tidak dapat diimpikan oleh tahanan lain. Pai jelas seorang tahanan, tetapi kehidupannya di sini lebih baik daripada seorang miliarder. Tidak hanya susu segar setiap hari, tetapi juga peralatan olahraga eksklusif. Dan semua yang ada di sini dia menangkan dengan tinjunya sendiri. Sebagai juara tinju di sini, dia sering ada pertandingan untuk memuaskan hiburan para komandan. Tetapi Pa belum pernah kalah dalam pertandingan. Secara tak terlihat, dia juga menjadi pendukung para tahanan di sini. Untuk menyerang para komandan, mereka diam-diam berlatih melakukan gerakan-gerakan kecil. Hari itu, seorang pria berbobot setengah ton datang ke penjara ini. Mereka secara khusus mengirim dia dari kamp lain untuk menghadapi Pai. Meskipun pria itu bertubuh besar tetapi tidak memiliki keterampilan tinju dan hanya berlari ke depan.
Setelah beberapa ronde, dia bahkan tidak menyentuh rambut Pai tetapi terjatuh. Dengan cara ini, Pai kembali berjaya dan memenangkan makanan sehari-harinya untuk semua orang di penjara. Namun ia tidak menyangka akan melihat mereka menyeret tubuh orang besar itu. Pada saat itulah Pai menyadari bahwa pertandingan tinju bukan sekedar olahraga, melainkan pertaruhan hidup dan mati. Jadi dia mendapat ide untuk menghentikan permainan. Tapi Janek mengatakan yang kenyataannya hanya dalam satu kalimat. Ini bukan lagi tandinganmu. Kamu bertarung kita. Saat ini Pai juga mengerti bahwa untuk apa dia sedang bertarung. Namun itu tidak akan bertahan lama. Suatu malam sahabat Janek ditangkap karena menyelundupkan makanan. Bocah itu hendak dibawa ke kamar gas untuk dieksekusi. Siapa yang bisa ditebak, dalam perjalanan dia ditemukan oleh seorang tentara yang menyedihkan. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengancamnya untuk melepas pakaiannya. Tetapi dia tidak pernah mengira bahwa dia akan meraih pistolnya ketika pria itu tidak memperhatikan dan membunuhnya. Setelah melihat ini, tentara di sekitarnya mulai menembakkan senapan mesin. Mereka tidak hanya menembak gadis itu sampai mati, tetapi juga menembak orang-orang Yahudi di sekitarnya. Setelah menyaksikan kematian sobatnya, Janek menangis dan berlari kembali dan menceritakan kemalangannya kepada Ai. Namun malam itu, Janek dipanggil ke rumah sakit dan ternyata dia juga menjadi sasaran. Keesokan harinya, Pai tidak melihat Janek di mana saja. Tapi dia melihat seorang Jerman mengeksekusi seorang tahanan dengan tinjunya. Selama percakapan, dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah juara tinju kelas berat Jerman. Dan bukan kelas yang sama dengannya. Tetapi Pai muncul dengan ide yang berani untuk menyelamatkan Janek. Jadi dia pergi ke Walter dan meminta untuk melawan juara Jerman. Dia hanya berharap mereka bisa melepaskan Janek setelah dia menang. Setelah mendengar ini, Walter dengan senang hati menyetujuinya. Karena dia punya rencana kecilnya sendiri. Segera kompetisi yang dahsyat ini dimulai. Namun saat pertarungan semakin dekat, Pai mencari siluet Janek. Permainan dimiliki manajer dimulai. Kali ini lawannya jelas berbeda dengan badannya besar itu. Bukan saja dia kuat, tapi tinjunya juga lebih keras. Setelah banyak pukulan berturut-turut, Pai hanya bisa mengelak secara pasif. Namun tetap saja ia tidak menyerah. Lambat laun ia menemukan ritmenya sendiri dan mampu menjangkau wajah lawan. Walter melihat keadaan yang kurang beres. Langsung memberi isyarat kepada wasit untuk istirahat. Lalu ia memanggil tahanan dan memberinya ketel di sebelahnya. Ketika Pai melihat bahwa orang yang memberi air adalah rekan senegaranya, dia meneguknya tanpa ragu sedikit pun. Lalu ronde kedua dimulai. Begitu Pai bergerak, dia menyadari ada yang tidak beres. Dan pandangannya mulai kabur. Sebelum sempat bereaksi, lawannya meninju Pai hingga terjatuh ke tanah. Ternyata Walter telah meracuni ketel air. Duel ini sejak awal tidak memberi kesempatan pada Pai. Ketika petugas melihat bahwa pemenang telah ditentukan, ia segera memasukkan para tahanan ke dalam antri. Namun Pai tetap ingin melanjutkan pertandingan. Karena hanya dengan memenangkan pertandingan, ia dapat menyelamatkan Janek. Walter melihat bahwa ia menolak untuk menyerah. Jadi dia menyeret Janek keluar dan membiarkan mereka bertarung. Janek terkena kawat baja karat melilit tangan kanannya melawan sang juara tinju. Tapi setelah melihatnya memukul, "Jangan kekanak-kanakan dan pukul aku." Ternyata keluar bahwa Walter menodongkan pistol ke arah Janek. Orang-orang di belakang yang melihat adegan ini semua melepas topi mereka. Dalam hati mereka tahu bahwa salah satu dalam mereka harus berkorban. Tetapi di luar dugaan, Janek berbalik dengan bingung. Saat ini kepercayaan diri Teddy runtuh, dia meraung marah dan tidak berdaya. Dan ini juga adalah yang Walter ingin dilihat. Karena dia tidak ingin para tahanan ini memiliki secercah harapan di hati mereka. Lalu pengawas itu memukulinya hingga pingsan. Lalu menyeretnya ke tengah alun-alun. Dan akhirnya digantung di tiang kayu untuk memperingatkan semua orang. Inilah nasib mencoba menjadi pahlawan. Ini bukan hanya penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan mental. Pada malam hari tentara Jerman menangkap sekelompok orang Yahudi.
yang baru saja digiring ke dalam kamar gas yang tertutup. Lalu racun dikeluarkan dari lubang tersebut. Dan jeritan menggema di seluruh kamp. Dan Pai mendengar semua itu, namun ia tidak berdaya. Keesokan harinya ia dibebaskan. Bagaimanapun, dialah satu-satunya hiburan di kamp itu. Tapi Teddy telah menjadi tidak normal. Dia menyeret tubuhnya yang lelah ke lubang kremasi. Berbaring sembarangan. Dan perlahan-lahan dia ingin melawan Nazi sampai mati. Tapi tanpa sengaja melihat patung kayu yang dibuatnya, dalam sekejap. Matanya kembali bersinar. Pada saat ini dia menyadari bahwa dia harus menjalani hidupnya sendiri. Dan tidak bisa membiarkan musuh begitu santai. Jadi dia mengambil patung kayu itu dan berjalan lapangan menujunya lagi. Sesampainya di sini, juara tinju Jerman itu sedang menghancurkan tahanan untuk bersenang-senang. Saat Pai tiba-tiba muncul, semua orang tampak tidak percaya. Hanya melihatnya berjalan ke atas ring dan menatap lurus ke arah lawannya. Meski mengangkat kedua tangannya sangat sulit sekarang. Namun momentumnya sama sekali tidak kalah dengan lawannya. Setelah digantung semalaman, kekuatannya tak sama seperti dulu. Namun meski terjatuh, ia masih bisa bangkit dengan susah payah. Bahkan para perwira Jerman pun tergerak oleh semangat gigih ini. Ketika lawannya hendak memberikan pukulan terakhirnya, ia menemukan kesempatan yang tepat untuk menghadang serangan lawannya dengan kepalanya. Sebelumnya ketika musuh sudah bisa bereaksi, ia menggunakan seluruh kekuatannya. Mengayunkan tinjunya yang terluka dan memukul lawannya dengan keras. Akhirnya memenangkan pertempuran. Para petugas di kamp semuanya tercengang. Namun ia juga mendapat penghargaan dari seorang perwira tinggi. Dan dibebaskan dari kamp ini. Dia terus bertarung di kamp lain. Dan baru diselamatkan setelah perang berakhir. Dan kini mewujudkan mimpinya membuka sasana tinju di kampung halamannya di Polandia. Film ini diadaptasi dari peristiwa nyata. Didedikasikan untuk semua orang yang terus bergerak maju dalam kesakitan. Tekunlah dengan impian kalian. Suatu hari nanti kalian akan dapat lihat kembali. Dan menyadari titik balik besar dalam hidup kalian.